Hai Besti, ketemu sama aku lagi Dokter Tata di BTS, Beauty, Trend, and Style. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang apa, Pak? Bopeng permanen atau enggak ya? Bopeng permanen apa enggak? Ya, menurut lo gimana? Permanen sih, Dok. Hah? Lo punya bopeng nggak? Aku kayaknya yang tipis-tipis sih enggak banyak. Giliran tahu permanen dia langsung ini tipis-tipis. Terus jerawat yang susah. Kayak liburan aja lu tipis-tipis ini ya. Oke. Kayak rekening tipis-tipis. Kalau rekening lu tipis-tipis. Rekening Nggak pernah gue tebal. enggak dong. The sad truth-nya adalah bopeng itu permanen ya. Guys, jadi selama kalian tidak jangan berharap kalau udah bopeng terus tiba-tiba hilang tuh nggak bisa gitu ya. Jadi ketika kalian punya bopeng itu kalian harus mau nggak mau, suka nggak suka harus kalian obatin karena tidak mungkin akan hilang dengan sendirinya ya. Itu sad truth-nya. Oke. Biasanya kalau kalian, tapi kan aku kan udah obatin jerawat aku ya. Pengobatan jerawat itu hanya berfungsi untuk mencegah, mencegah timbulnya bopeng. Jadi sebelum kalian berjerawat kalian harus sehati-hati mungkin merawat jerawat kalian, nggak dipencet-pencet, nggak dikucek-kucek supaya tidak terjadi bopeng. Karena kalian mesti ingat ketika terjadi bopeng udah pasti akan permanen. Sebenarnya bisa sih kalian berharap hilang gitu ya, karena kan kita dulu belajar ya waktu di sekolah bahwa pengelupasan kulit itu 28 hari sekali. Jadi kalau misalnya bopengnya tipis-tipis kayak punya Iwa gitu, sesuai dengan rekeningnya kata dia, itu bisa hilang tapi tahunan. Jadi bisa 6 bulan sampai tahunan, Wak. Lu bisa hilang nggak sendiri bopeng lu? Diemin? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Tetap ada kan? Tetap gitu. ada. Nah, apalagi bopengnya yang dalam dan terjadinya udah lama nih. Jadi dari jerawat masa-masa SD, masa-masa SMA gitu ya, itunya sampai sekarang tuh itu lebih susah lagi ngilanginnya. Apalagi kalau kita makin dalam gitu. Nah, jadi karena aku sebagai seorang dokter biasanya kebanyakan treatment untuk bopeng itu harus dilakukan oleh dokter. Tapi kalau kalian misalnya mau coba skincare juga boleh. Kayak tadi kita lihat ya di TikTok aku yang sebelumnya ya. Kalau kalian ada pertanyaan apa, please jangan chatin admin. Tapi itu udah semua tentang jerawat itu ada di TikTok aku yang sebelumnya. Dan YouTube-nya juga. Dan di YouTube-nya juga. Kalian bisa linknya di YouTube-nya ya. Nah, kalau misalnya kalian mau memakai skincare untuk bopeng ada tuh, misalnya kayak pakai retinol, terus kalian bisa pakai AHA bisa, tapi ya lama. Tapi kalau misalnya kalian ada budget berlebih, kalian bisa pergi ke dokter untuk supaya lebih mempercepat lagi gitu. Karena kan tadi kalau misalnya kita mengandalkan cuma pengelupasan yang alami itu bisa sampai tahunan. Dan selain kalian memakai home care yang skincare yang dipakai di rumah yang mengandung kayak retinol sama AHA, kalian juga harus memakai sunscreen ya kalau udah bopeng. Karena itu supaya batas tegasan bopeng dengan kulit sekitarnya tuh nggak makin kelihatan jelas kalau kalian kena sinar matahari. Jadi kalian harus memakai sunscreen ya. Jangan kayak Iwa nih, semuanya dicampur jadi satu ya, bukan es campur muka kita ya. Oke. Peeling juga membantu. Jadi biasanya kalau peeling tuh seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah ya. Itu kayak kalau peeling ini Dok eksfoliasi. Iya, peelingnya eksfoliasi. Yang kalau lu dioles di tangan keluar daki tuh lo tau kan? Nah, itu kan bisa buat muka tuh. Nah, itu membantu buat ngelupasin sel kulit mati kamu supaya nggak kusam. Jadi kalau misalnya bopeng tuh kan banyak sel kulit matinya kan. Jadi kalau ini pakai eksfoliasi tuh jadi membantu supaya lebih cepat hilang bopengnya. Tapi nggak boleh dipakai untuk yang lagi beruntusan ya, benar-benar nggak boleh. Kalau misalnya kita di dokter, biasanya kita pakainya adalah filler. Jadi kalau misalnya dalam banget bisa dipakai filler gitu ya. Atau misalnya yang ada tipe bopeng tuh yang tahu nggak? Ada yang kayak keloid gitu ke atas kan. Jadi bopeng itu kan kemarin kita bahasin ya. Biasanya ada bopeng yang ke bawah, ada bopeng yang ke atas. Nah, kalau bopeng yang ke atas tuh disuntiknya pakai steroid. Kayak suntikan jerawat tuh sama. Jadi bisa kita pakai juga untuk bopeng yang ke atas gitu ya. Oke.
Terus pakai laser resurfacing, jadi pakai laser CO2 gitu. Jadi tanya sama, biasanya kan Besti udah pada pinter lah ya, laser CO2. Any kind of laser CO2 itu bisa dipakai untuk bopeng, ya. Terus alat-alat yang lain biasanya bisa nanya juga sama dokternya, biasanya lebih cepet. Kalau misalnya kita bisa pakai ada air dissector dan sebagainya, tuh banyak banget alat yang bisa untuk mempercepat hilangnya bopeng. Terus yang paling common sih, yang paling sering, even salon-salon tuh udah pada ngelakuin, mungkin kalian bisa tahu mikrodermabrasi. Tahu nggak lu mikrodermabrasi apa? Nggak tahu dok. Nggak tahu. Jadi mikrodermabrasi itu biasanya pakai alat gitu kan, terus di sedot-sedot tuh loh. Tapi kalau di salon-salon gitu, kalau nggak sama dokter yang profesional, takut nggak sih dok? Kalau nah